nikmati sholat, karena sesungguhnya kun fayakun. Tadi as-sholat mirajul mu'minin di situ. Maka nanti pada sholat daim, sesungguhnya kamu sholat yang tanpa berdiri, yang tanpa ruku. Oleh kata Tuhan Syekh Abdul Qadir dijelaskan adalah di sini adalah fal qalbu la yanamu wa la yamutu bal masgulun bin naumi wal yaqtati adalah wasolatul qalbi. Hati tak pernah tidur, betul. Kamu tidur pun dohir kamu tadi. Karena pada saat jiwamu keluar pada saat tidur, sebetulnya ruhmu ada di situ. Dia tidak tidur, dia sedang sholat kepada Allah. Kalau kamu, maka tadi sesungguhnya pada Nabi dan Paulia sholat di kuburnya, di tubuh ini sholat tadi semua. Kuburnya ini, kuburannya ini tubuh jasad kita itu. Fal qalbu hati adalah la yanamu tidak pernah tidur, adalah wala yamutu dan tidak pernah mati ya tadi. Bal masgulun tapi dia selalu punya kegiatan sibuk ya. Masgulun fin naumi pada saat tidur maupun jaga, wayakdot dia ada dengan keadaan sadar tadi semua. Wasolatul qalbi, ya, adapun salat hati, bihayatil qalbi bila sautin wala qiyamin wala qu'udin bahwa yukhatibullah biqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa sinastain tidak bisa sina'budu melakukan salat. Maka disitulah kenapa iyyaka na'budu dengan nasta'in. Maka kalau kamu saksikan surat Al-Fatihah itu kayak diskusi antara Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan 'abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan 'abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Assalamualaikum Syahiduna Umar Syekh Masahibul Haq. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah Kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2025, kita baru saja negara kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Semoga kita doakan bangsa kita, negara kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi negara wilayah Korea yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan juga para pemimpinnya, demikian pula adalah para ulamanya, guru-guru kita semua, semakin ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga rakyatnya bahagia dohir dan batin, ya. Selamat dohir dan batin, dunia wal akhirah, semuanya lebih baik, ya, lebih berkah, lebih bahagia, ya, dan lebih banyak rezekinya, ya. Dan kita pula tidak lupa mendoakan para pahlawan, ya, yang kebanyakan para pahlawan adalah para kiai-kiai kita, para santri yang berjuang untuk kemerdekaan ini, ya, dengan diperingatinya hari kemerdekaan yang ke-80. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka dan memuliakan mereka di alam barzahnya. Pada malam hari ini, sahabat, sebagai kita belajar istiqomah, ya, kalau dibawa kepada malas, Abah sendiri lagi ada tamu, ya. Tapi Abah sudah izin kepada tamu, pamit bahwa karena Abah ingin berusaha menjaga untuk istiqomah. Sampai ada yang bertanya, kenapa Abah mukadimah pun tetap? Karena mukadimah itu diberikan oleh seseorang yang menurut saya yang menjadikan tolak ukur kehidupan Abah. Maka mukadimah Abah dalam setiap bicara apapun dari 20 tahun yang lalu itu. Nah, itu. Maka ada yang bilang, kenapa Abah nggak mengganti mukadimahnya? Enggak. Karena itulah yang diberikan guru saya tercinta. Maka saya akan pertahankan. Dan sampai kapanpun tadi semua, sampai akhir hayat ini, apa yang diberikan oleh guru saya, maka saya akan selalu amalkan. Walaupun hanya mukadimah sederhana, sahabat, ya. Jadi pada malam hari ini kita semua, ya, dimanapun berada, panjenengan yang sedang ngopi, ya, yang bisa menikmati, marilah kita belajar istiqomah, ya. Karena apa yang Abah sajikan ini adalah tentang kaji diri, ya. Tetapi kita pun adalah mengkaji secara syariat, secara thariqat, secara hakikat, secara ma'rifat, ya. Untuk memahami adalah diri kita yang sebenarnya. Nah, terlebih lagi adalah malam hari ini adalah lebih dari 68 orang yang bertanya tentang sholat khusyuk, ya sahabat. Marilah kita coba memahami tentang sholat khusyuk dan juga memaknai tentang makna sholat, ya. Maka selalu Abah ingin mengajak kajian kita inilah kajian multidisiplin tadi semua. Jadi marilah kita luaskan, innallaha wasi'un alim, karena ilmu Allah itu maha luas. Jangan batasi ilmu Allah tadi semua, ya. Dan marilah kita jadi gelas yang kosong yang senantiasa adalah semata-mata bagi kita adalah yabtaguna fadla minallahi wa ridwana, adalah, dan senantiasa adalah simahum bi wujuhihim min asari sujud. Kita adalah mampu dengan sujud yang sebenarnya sujud, ruku yang sebenarnya ruku, sahabat. Berbicara tentang sholat, ya sesungguhnya adalah ini teknologi, adalah perjalanan menuju Allah, sholat itu. Sampai ada hadis adalah as-sholat mi'rajul mu'minin, tadi semua. Nah, apa itu mi'raj? Adalah as-sholat, adalah apa itu as-sholat, tadi semua. Maka siapa yang sholat? Nah, bagaimana adalah makna sholat, ya? Nah, ini kita harus pahami secara luas tadi semua. Jangan terjebak hanya sebatas sholat itu adalah hanya af'alun, atau aqwalun, muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Hanyalah sebuah perbuatan, ucapan, ya, yang diawali dengan takbiratul ihram, yang akhiri dengan salam. Bukan hanya itu sholat itu. Itulah kenapa sahabat dengan as-sholat itu ad-du'a. Itulah as-sholat juga li zikri. Jadi as-sholat, ya, doa, sholat adalah zikir. Maka itulah baginda Nabi, ada hadis yang menyampaikan kepada kita
bahwa sholat itulah yang awal dihisab bahasanya. Kalau baik sholatnya, nah baiklah segala perkaranya. Tapi ini harus dipahami secara luas, sahabat. Jangan membatasi apalagi dengan hanya sebatas fikih, ya. Maka disinilah kita harus mengerti sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat adalah setelah sholat. Dan apa yang dimaksud dengan sholat? Kenapa dalam sholat niatnya adalah pakai usolli? Dan bukan usolli fardu, bukan usolli wajib. Sholat itu wajib, bukan fardu. Maka bedanya apa fardu dan wajib? Tuh. Apa bedanya sholat itu dengan sholat akimis sholat, ya, yang bermakna mutaadi, aqoma yuqimu iqomatan, artinya bahwa sholat itu adalah mendirikan, artinya tidak boleh roboh. Tidur pun sholat. Maka tadi ada sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, dan tetap sholat setelah sholat. Apa bimana as-sholat bidzikri? Apa bimana as-sholat ad-du'a? Maka dalam kitab Fathul Mu'in, as-sholat ad-du'a. Berarti kalau begitu sebenarnya kita tidak usah berdoa setelah sholat. Karena sholatlah rajanya doa sebetulnya. Tetapi kemudian kita harus kembangkan dari mulai sholat maktubah pada jasadmu, ada sholat kemudian wusta pada hatimu, ada sholatul daim pada rasamu, ada sholat yang tidak pakai berdiri, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Itulah sholatul daim. Adalah sholat dengan rasa. Sholat maktubah adalah sholat dengan jasadmu. Sholatul wusta adalah sholat dengan hatimu. Sholatul daim adalah sholat dengan rasamu. Maka tadi, sebenarnya itulah Islam, iman, ihsan. Islam sholat maktubah untuk memperlihatkan gerak tubuhmu sebagai fiil. Maka disinilah gerbang awal dalam sholat, ya. Siapa yang sholat? Jangan sampai adalah kamu yang sholat tadi semua. Itulah kenapa antara 4 imam mujtahid, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berbeda-beda sahabat di dalam sholat. Maka jangan terlalu memaksakan bahwa sholat itu seperti yang kau lakukan itu yang terbaik. Tidak, sahabat. Nah ini kita harus bijaksana, ya, supaya sholat kamu bernilai dzikir, supaya sholat kamu bernilai doa, tanpa harus kamu meminta pun. Itulah kenapa dalam surat Toha 132 Allah berfirman adalah wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Tadi situ perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan sabar. Nah, apa makna sabar dalam sholat itu? Nanti ada kaitannya bahwa dalam sholat itu kenapa awal yang dihisab? Karena dalam sholat itu ada syahadat. Dalam sholat itu ada sholat. Dalam sholat ada syahadat. Dalam sholat ada sholat. Dalam sholat ada saum. Dalam sholat ada haji. Maka itulah kenapa sholat itu adalah merupakan as-sholat mi'rajul mu'minin. Kembalinya dirimu yang dohir. Ya itulah. Itulah yang disebut sholat maktubah. Dengan melihat fiilnya. Kembalinya bagian kamu yang hati adalah untuk melihat asma Allah. Kembalinya diri kamu adalah ruhmu untuk melihat sifatnya, dan kembalinya hakikat sirmu adalah zat Allah. Itulah sholat. Maka nanti sholat ada makom muraqabah, ada sholat makom musyahadah, ada sholat makom, ada saling menyaksikan zat dan sifat antara Allah dan Muhammad. Ingat itu. Maka harus dipahami. Nanti sampai ada sholat yang sesungguhnya dia adalah melihat dirinya sendiri di luar dirinya, yang disebut Muhammad. Nah itu udah lagi. Itu sholat musyahadah. Artinya sholat udah sampai makom musyahadah. Sholat makom ihsan. Dia melihat dirinya sendiri di luar dirinya pada wujud Muhammad. Tuh. Tadi sama seperti kamu. Pada saat kamu ingin melihat diri kamu sendiri, kamu mencari cermin. Maka kamu asik. Apalagi misalnya perempuan. Asik lama-lama melihat alismu, melihat wajahmu, melihat pipimu, melihat bibirmu, kau bangga dengan kecantikanmu. Disitulah Tuhan sebetulnya adalah dalam sholat itu. Dia menikmati dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri di luar dirinya kepada yang disebut Muhammad tadi. Maka tadi ada sholat, dia melihat dirinya sendiri. Nanti sampai di makom sholatnya Mi'raj, sampai sholat sejati. Dia mengingat dirinya sendiri. Itu juga sama. Kalau udah sampai sholat situ, dia mengingat dirinya
dia memuji dirinya sendiri. Dia menyaksikan dirinya sendiri. Dan dia mengingat dirinya sendiri. Dan dia menikmati seperti kamu menikmati wajahmu di cermin itu. Begitu sahabat. Allah sudah kenal dengan dirinya tentu. Tadi semua. Tapi itulah dari awal dia berfirman. Ana kuntukan zan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Tapi aku suka Pak Ahbab Duan Urofa. Aku senang dikenali. Paholaktul khalqalikai. Aku ciptakan Muhammad. Gitu. Aku ciptakan cermin. Untukku melihat diriku di luar diriku. Gitu. Sama seperti kamu. Ada ingin melihat diri kamu. Kan butuh cermin. Inilah. Maka kenapa disebut al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq. Untuk dia melihat dirinya. Di luar dirinya. Sahabat. Maka pahami tentang disinilah orang yang akan khusyuk dalam sholat itu. Mas Imron, Mas Adi tadi ya. Mas siapa tadi? Mas Firdaus ya tadi semua. Mas Iwan Adi Aka Putra yang bertanya ini ada 60 orang yang meminta Abah sholat khusyuk tadi semua ya. Yang bertanya. Jadi sholat khusyuk itu begitu ya. Nah, di manakah letak sholat dirimu itu? Kalau sholat yang ada pada jasadmu, Allah ancam. Tadi semua. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Itu berarti sholat berada pada tatanan sholat sebagai perbuatanmu pada tubuhmu. Tadi semua. Ya. Fawailul lil musallin. Ya. Karena tadi sholatihim sahun. Kenapa? Karena sholatnya sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Kenapa pakai an? Bukan fi sholatihim sahun. Itu juga punya makna. An sholatihim sahun. Syahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tadi semua. Ya. Ini makanya tadi. Harus benar sholat itu, sahabat. Dan 3 lapis itu kamu nikmati. Ya, sesungguhnya. Karena sholat itu adalah salat berhubungan kamu dengan Allah. Makanya baginda Nabi bersabda. La sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak tersambungnya. Nah itu hudur. Jadi intinya kenapa as-sholat lidzikri? Karena sholat itu hudur tadi semua. Nah tapi nanti as-sholat lidzikri. Kenapa sholat itu ingat? Nah sekarang apa yang diingat? Nah selama ini orang mengingat itu adalah mengingat, menyebut. Salah. Arti sholat itu, dzikir itu bukan menyebut. Pertama di dzikir syariat dengan ucapan la ilaha illallah menyebut tadi semua. Tapi sesungguhnya makna zikir adalah mengingat. Maka di tatanan kamu sebagai syariat untuk tubuhmu menyaksikan fi'il Allah sebagai syariat pada ucapanmu dan perbuatanmu, baik lewat sholat maktubah maupun dzikir la ilaha illallah. Apapun yang kau sebutkan adalah memuji di kamu, memuji dia. Itulah yang disebutkan. Kenapa dalam puji itu puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, dan puji hadis alal hadis. Nah, dalam sholat itu bagi orang yang belum paham seolah-olah adalah puji hadis alal qadim tadi semua. Padahal kalau itulah kenapa sholatnya masih bermakna syirik sampai fawailul lil musallin, karena yang baru menyembah yang qadim, mustahil tadi semua. Dan disinilah bahwa yang muhaddas adalah disinilah kamu adalah wujud, Allah wujud. Maka disinilah sholatnya adalah fawailul lil musallin karena syirik dengan keberadaan jasadmu itu. Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Ayo kita rubah. Dan mudah toh merubahnya. Kenapa kita harus merekedeweng kalau bahasa Sunda itu ngotot. Harus kita merasa yang sholat. Nabi kita Muhammad pun adalah melaksanakan sholat sebagai seorang hamba. Yang dijalankan oleh Allah sholatnya. Karena sholat yang tanpa dijalankan oleh Allah itu ya berarti tidak akan sampai pada Allah. Sholatnya makhluk itu mustahil. Maka lihat. Surat Al-Furqan kata Allah, sebiji jarah pun makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa. Doro wala naf'an wala mautan. Tidak ada yang bisa darurat manusia itu. Manfaat. Nah disinilah sesungguhnya adalah sahabat mana sholat itu begitu luas. Kata Abah juga. Jadi kalau ingin bicara tentang sholat khusyuk nanti kita bisa bahas. Mudah sholat khusyuk itu. Selama kamu yang sudah mengerti tauhid dengan baik. Syuhudul wahdah bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasroh. Syuhudul kasroh bil wahdah. Yakini oleh diri kamu bahwa yang sebenar-benarnya ada itu hanya Allah, barulah kamu bisa khusyuk sholat itu. Ya, maka disitulah kenapa ada ikhlas, ada muflis, ada mukhlis, ada mukhlas. Ikhlas
Mukhlis orang yang sedang belajar ikhlas. Nah, adapun orang ikhlas yang sudah mukhlas. Sudah mukhlas itu yang sudah la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqillah. Di sini Mas Firdaus ya. Jadi kenapa kamu sebelum sholat kamu berdiri di depan itu? Kamu serahkan diri dohir kamu dulu. Supaya apa? Kamu tidak wujud. Nafikan dirimu. Tadi. Katakan Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'a, Allahu mu'inu, wallahu bikulli syai'in muhit. Allah lah al-muhit yang meliputi diriku. Serahkan sekarang. La hayyun, aku tidak hidup. La ilmun, aku tidak punya ilmu. Tadi semua. Karena mustahil tubuh kami bisa sholat tanpa ilmu Allah. Tanpa kudrat iradat. Nah, setelah kamu lepaskan, maka sekarang berubahlah. Sholat kamu itu yang tadinya kaki yang berdiri, sekarang kudrat dan iradat Allah yang berdiri. Tuh. Jadi disinilah sesungguhnya hanya sholat Allah yang bisa membawa kepada Allah. Itulah yang Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah yang sholat. Jadi caranya sahabat ya, berdirilah di tempat sujud kamu. Kalau kamu masih melaksanakan sholat maktubah ya, ya dan anjurkan selalu jangan tinggalkan sholat syariatmu, sholat maktubahmu, karena kau akan menyaksikan fi'il Allah justru di situ, sahabat. Sama seperti dzikir la ilaha illallah pun jangan ditinggalkan. Karena untuk melawan keberadaan jasadmu itu la ilaha illallah. Walaupun nanti sebetulnya makna la ilaha illallah secara hakikat adalah napasmu itu. Ya. Sebetulnya napasmu itulah la ilaha illallah. Masuk, Allah keluar. Kalau wudu itu istinsar. Napas masuk, napas keluar. Syirullah, nurullah. Dari semua ya. Nah inilah sahabat ya. Jadi nafas masuk syirullah, masa keluar nurullah, Allah. Jadi semua ya. Itulah makna la ilaha illallah. Itulah makna sholat daim dengan nafasmu, dengan rasamu di penghujungnya. Selama kamu sadar pada nafas itu, dimanapun kamu sholat, sedang tidur pun sholat. Kenapa? Karena tadi sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat setelah sholat, itulah sholatu daimun. Rasamu merasakan, hatimu menyaksikan, dia menyaksikan dirinya, dia merasakan dirinya. Nah, sementara tubuhmu fiilnya tadi semua. Jadi itulah nanti kita akan bahas, sahabat ya. Maka itulah kenapa sholat itu adalah lamta. Sholat ada sholawat. Bicara sholat ada tentang Ahmad. Bicara sholawat tentang Muhammad. Ingat itu. Siapa Ahmad adalah ruhmu. Siapa Muhammad adalah tubuhmu. Maka disitulah sebetulnya dalam sholat pada saat la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqillah. Jangan sampai kamu nggak ucapkan itu sebelum melaksanakan sholat. Kalau tidak diserahkan kembali, maka berarti yang ada kamu. Kalau kamu yang ada, maka yang disembah kamu tidak ada. Itulah masalahnya. Maka disinilah kamu harus siap menjadikan dirimu adalah hamba. Tadi semua ya. Biarkan dirimu adalah menjadikan wayang kepada dia dalang. Maka nanti dalam rukun takbiratul ihram, Abah sudah sering bahas tentang makna ihram. Kenapa takbiratul ihram? Takbir ihram. Ada kata takbir, takbiratul ihram. Kamu mengihram, menutup dirimu yang dohir. Karena kalau nggak kamu tutup dirimu yang dohir, sementara disitulah kamu akan berbuat syirik jali kepada Allah. Kamu wujud, Allah wujud. Dan dia akan ada tadi semuanya. Karena sebelum kamu serahkan, maka kakimu tetap kakimu. Matamu tetap matamu. Telingamu tetap telingamu. Mulutmu tetap mulutmu. Padahal disitulah kamu serahkan. La hayyun, aku tidak hidup. Pada saat kamu katakan tidak hidup, maka yang hidup Allah. La hayyun, la ilmun, aku tidak punya ilmu. Yang punya ilmu Allah. Maka pada saat itulah kau sholat dengan ilmu Allah. Dengan hidup Allah. Dengan kaki kudrat iradat Allah. Takbir pun dengan kudrat iradat Allah. Berbicara bacaan sholat pun dengan kalam Allah. Mendengar pun dengan samanya Allah. Maka disitulah cocok dengan dalil yang dikatakan bahwa sesungguhnya sholat itu dia memuji dirinya sendiri. Dia menyembah dirinya sendiri. Pada saat nanti setelah sholat, faidah qadaitumus sholat fadkurullah. Dia mengingat dirinya sendiri. Maka disitulah pada saat kamu asyik menikmati sholat itu. Kamu saksikan, rasakan, Mas Firdaus. Bagaimana tubuhmu ini adalah melihat fiilnya. Asyik kamu tadi semua.
Cuma Abah sudah ajarkan kan, tentang sholat ruh. Jangan sampai tubuhmu mendahului ruhmu sendiri. Karena yang boleh sholat itu hanya ruh. Jasad ini hanya menikmati saja, ngikut tadi semua. Maka disitulah kamu harus melatih bagaimana sholatul wusta, sholatul maktubah untuk jasadmu tadi semua. Maka dan nanti sholatul daim dengan masuk napasnya keluar masuk. Itulah kenikmatan sholat, sahabat. Maka sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang nikmat. Dia menikmati dirinya sendiri. Maka sholat dari kata sodnya sidik harus benar. Lamnya latifun, kamunya harus tidak ada. Barulah takwa. Karena takwa itu adalah telanjang. Al-imanu uryanun walibasuhu takwa. Takwa itu bukan diartikan menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Yang disebut takwa itu adalah tadi. Setelah kamu nafikan, lepaskan kamu. Tadi la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Tuh, dia sedang asik bercermin melihat dirinya sendiri. Dia sedang asik mengingat dirinya sendiri. Dia sedang munajat, ini wajah itu sedang menyaksikan wajahnya sendiri pada wajah Muhammad. Sama seperti kamu, asik melihat cermin. Bagaimana sih alis saya? Bagaimana karang saya? Bagaimana kumis saya? Bagaimana dagu saya? Kamu asik nengok sini, nengok sana. Asik menyaksikan dirimu sendiri. Itulah sholat. Ya. Dia yang menyaksikan dirinya sendiri. Maka tadi, selama kamu yang sholat, fawailul lil musholin. Selama kamu yang sholat, maka dikatakan, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'u wa tasdiyatan. Fazukul adaba bima kuntum takfurun. Maka disinilah sahabat tentang bagaimana perjalanan sholat itu adalah. Jadi maka lenyapkan dirimu. Itulah as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya dua mukmin tadi. Al-mu'min ruhmu yang ditiupkan oleh Allah pada tubuhmu dan al-mu'min Allah. Gitu. Jadi al-mu'min adalah merupakan sesungguhnya adalah tadi yang ditiupkan. Yang sholat itulah yang ditiupkan pada kamu. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Nanti untuk apa? Untuk aku mengingat diriku. Nah gitu. Jadi, nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Cuma dia ada kalau kamu nafikan dirimu yang aku 4 dan aku 3mu. Tadi semua. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Untuk apa? Supaya nah itu di ujungnya itu napas. Kan tadi karena apa? Nafakhtu. Kalau nafakhtu tiupan gini. Nah, itu kan logika dasarnya. Tapi pada dasarnya, nah itulah sholat. Kenapa sholat itu? Dia bimana adalah perintahnya hakim, akoma. Akoma yukimu ikomatan itu bimana muta'adi. Kenapa tadi? Ya. Nah, kalau sholatnya dijalankan oleh tubuh, itu bimana lazim. Makanya perintahnya pilun amrinnya adalah bukan akoma, tapi kum. Tadi semua. Berdirilah kamu sholat. Kum. Koma yakumu adalah kiaman. Manilah kebanyakan dari orang ini sholat adalah kumpil amrinnya. Maka tadi lagi sholat pun ya dia nggak menyadari gerak tubuhnya sebagai fi'il Allah. Sebetulnya hatinya adalah yang menggerakkan tubuh ini adalah sebagai asma Allah. Kemudian tadi bagaimana ruhnya dia tidak sadari bahwa ruhlah yang menggerakkan hati untuk menggerakkan tubuh. Maka disitulah dia gagal dalam mengingat Allah. Karena as-sholat ad-dzikir, as-sholat lidzikri berarti pada saat sholat itu saksikan. Dialah menyaksikan fi'ilnya sendiri pada tubuhmu. Dia menyaksikan asmanya sendiri pada hatimu. Dialah menyaksikan sifatnya sendiri pada ruhmu. Dialah menyaksikan zatnya sendiri pada sirmu itu. Sahabat. Jadi asyik itulah sholat. Dia asyik melihat dirinya sendiri di luar dirinya yang disebut Muhammad itu. Pada bayangan itu. Itulah as-sholat dari al-mu'min mir'atul mu'min. Itulah tadi. Al-mu'min ruhmu yang ditiupkan oleh Allah pada dirimu. Nafakhtu fihi miru itu al-mu'min. Itulah Muhammad. Maka disebut insan itu Muhammad. Mu'min juga Muhammad sebetulnya. Muslim juga Muhammad. Maka tadi. Kenapa? Islam tanpa Muhammad tidak jadi mu'min. Tanpa mim. Islam tanpa mim tidak jadi muslim. Iman tanpa mim nggak jadi mukmin. Ihsan tanpa mim tak jadi mukmin, muhsin. Ikhlas tanpa mim tak jadi mukhlis. Mukhlas tanpa mim tadi tidak jadi mukhlas. Sujud tidak jadi.
masjid tuh. Disitulah sesungguhnya akhirnya tubuh pula menjadi masjid Allah itu. Ada Baitul Muharram, ada Baitul Maqdis, ada Baitul Ma'mur. Di sinilah Baitul Muharram. Maka Baitul Muharram itu adalah tempat banyak pengharaman di sini. Butun dan di bawah butun. Di semua ya. Maka segala apa yang kau pegang di sini batal. Ya gitu. Hatimu membenci orang lagi sholat wudhu nggak batal. Tapi pada saat kamu pegang yang di sini pengharaman ini batal. Tadi semua. Kentut di sini bawah. Ini dicuci. Tadi semua. Inilah yang disebutkan Baitul Muharram. Tadi semua ya. Inilah Masjidil Haram. Sucikan Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tadi ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, di mana keberkahannya itu? Barakna. Nah, di sini. Karena di sinilah tentang keberkahan itu. Di sini ada kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, itu. Ada kantong Doraemon. Maka sebetulnya benar kata Allah, wa'mur ahlaka bis salat. Tadi perintahkan adalah ahlimu untuk sholat tadi. Wastabir la narzuka rizqa. Aku tidak meminta rizki. Tadi, karena rizki itu adalah wal akibatul taqwa. Karena rizki itu akibat. Nah, itu perbuatan takwa. Kenapa? Karena di sini ada keberkahan. Barokna linuriyahu min ayatina. Nah, gitu kan. Innahu was-sami'ul basir. Tadi semua tadi. Ya. Maka kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Asal siapa dulu? Yang sholat tidak boleh kamu. Yang sholat hanya Allah. Allah sebagai mubtada yang sholat. Nurus samawat sebagai khobarnya Muhammad. Nah itu baru bisa tadi. Jaituna dilla syarqiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudi. Sudah nurun ala nurin. Nah di situ. Ya, pahami. Maka tadi kenapa dari awal sholat itu bukan tentang perbuatan kamu. Ya. Dan ya. Maka ya sholat, ya doa. Sholat, ya dzikir. Tadi. Sholat bimana zikir. Apa yang kau ingat? Tuh. Pada saat melakukan sholat tubuhmu dengan syariat itu adalah kau menyaksikan adalah sesungguhnya gerak tubuhmu ada fi'il Allah. Sementara gerak tubuh ini tidak akan bergerak melaksanakan segala aktivitas sholat tadi semua kecuali dengan hatimu. Nah, disinilah konsepnya. Bagaimana hatimu di sini? Maka disinilah as-sholat adalah lidzikri. Dan disinilah kenapa Allah perintahkan kepada kita. Bagaimana orang yang tidak khusyuk itu adalah disebabkan karena kotornya di sinilah jantungnya, dadanya. Maka disinilah qad aflaha man zakkaha. Tuh. Wa qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untungnya. Dan kata Abah, kalau orang sudah ngerti as-salat mirajul mu'minin, maka dia sebetulnya adalah dengan salat pun adalah tadi. Apalagi setelah kita diantara doa diantara dua sujud, Rabbighfirli. Tuh. Dia memintakan ampun untukmu, Rabbighfirli. Dia berkata kepada dirinya, Rabbighfirli warhamni. Sayangi aku. Kata dia untukmu. Warhamni. Kan sekarang yang sholat bukan lagi dirimu. Tapi kamu berkatakan Rabbighfirli, yang ada kamu. Minta kepada Allah yang wujud. Sementara kamu merasa wujud. Dia tidak akan didengar. Karena kamu ada, dia tidak ingat. Selalu hukumnya itu dalam tauhid, nafi isbat. Kamu yang ada, dia yang tidak ada. Kamu yang wujud, dia tidak wujud. Dia kan muhalafatul hawadis. Berseberangan. Aku tergantung sangkaan kamu. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada. Ayo silakan hambaku. Berarti kamu yang ada. Sekarang jadi Tuhan. Gitu. Aku jadi hamba saja. Nah gitu kata Tuhan. Masa begitu? Tadi semua. Itulah makna muhalafatul hawadis. Kalau kamu satu saat ingin qiyamu binafsi, yang boleh qiyamu binafsi, berdiri sendiri, nggak perlu bantuan orang berdua. Nggak usah cari-cari duit dari kiri dari kanan. Karena kamu adalah qiyamu binafsi. Kamu berdiri sendiri. Kamulah yang menentukan rezeki itu nanti. Makanya lanar juga rizki. Aku tidak minta rizki padamu. Karena rizki itu ada akibat. Dari takwa. Tadi semua. Ini sholat tapi nggak takwa. Tadi semua. Yang sholatnya elu. Tadi semua. Ya. Habis sholat. Ngejajah dia lagi. Kurang ajarnya itu. Kan tadi. Karena ketidaktahuan. Sahabat.
Ayo kita tingkatkan sholatnya tadi semua. Ya, maka itulah sod, lam, ta, sholat, sidik, latifun, barulah takwa. Berarti kalau udah takwa, kamu sudah telanjang. Karena takwa adalah tadi makanya sebut al imanu uryanun, iman yang telanjang itu adalah walibasuh takwa, pakaiannya takwa. Nah, pakaian takwa itu gimana? Yang kamu sudah serahkan, la hayun, la ilmun, itu takwa. Bukan menjalankan yang diperintah, menjauh yang dilarang, tapi kamu yang menjalankan yang diperintah dan kamu juga yang menjauh yang dilarang. Nah, itulah pemahaman salah tentang lillah, 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 billah, ma'allah. Kamu tidak akan la haula wala quwata illa billah karena kamu masih punya kekuatan. Sehingga tidak pada saat kamu tidak la haula wala quwata illa billah, maka kamu tidak bisa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Jadinya kamu kembali pada Allah itu oleh Allah. Kamu mengingat Allah oleh Allah. Maka Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad. Tadi semua. Pada saat kata Allah, la yadkurullah illallah. Hai Muhammad, tidak ada yang bisa ingat Allah kecuali Allah. Betul, Pak. Tadi, la sholat, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Tadi semua. Kalau ada wayang, ruku, sujud, apa kira-kira yang sholat siapa? Wayang apa dalang? Tadi semua. Nah inilah sahabat. Ya, maka disinilah kesempurnaan ilmu adalah memandang tubuhmu sebagai syariat, memandang hatimu sebagai tarekat, memandang ruhmu sebagai hakikat, memandang adalah syirmu sebagai zat Allah. Itulah kesempurnaan. Ya, maka nah itulah. Nah, ini. Jadi dan maka Abah jelaskan, di dalam sholat itu ada syahadat. Betul. Karena nanti itu dia menyaksikan, pertama di makom muraqabah, sifat menyaksikan zat. Maka si sifat, yang tadi, Allahu mubtada, nurus samawat, ada khobar mubtada sebagai Muhammad, sifat, zat, Allahu zat, nurus samawat adalah khobar mubtada, adalah sifat, tadi semua. Tadi, si sifat adalah bersaksi kepada zat. Maka tadi, yang syahadat itulah dalam sholat. Makanya kenapa? Salah satu rukun kauli adalah syahadat. Kemudian rukun kauli adalah sholawat. Siapa ucapan la ilaha illallah, siapa ucapan Muhammad Rasulullah. Maka kata apa? Sholat adalah tentang ruhmu, sholawat tentang tubuhmu. Tuh. Maka itulah adalah pada saat kamu sudah menggabungkan sholat dan sholawat. Tadi semua. La ilaha illallah pada Ahmad, Muhammad Rasulullah, pada Muhammad jasadmu itu. Karena Muhammad itu adalah dohirnya Ahmad. Dan Ahmad batinnya Muhammad. Maka lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Tuh, tadi semua. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Tuh. Berarti zat saling memuji dengan sifat. Pada saat nanti at-tahiyat, sholatnya, kalau kamu sudah benar takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihram, siapa yang takbir itu? Karena takbirnya kamu tidak akan akbar. Hanya takbir dia yang akbar. Dialah mengakbarkan dirinya sendiri. Setelah kamu nafikan, la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun. Makanya kenapa? Dari masjid. Subhanalladzi asyra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tadi. Barokna haulahu linuriyahu min ayati. Oh, di sini barokna. Maka akhirnya sampai di sini. Maka takbir dari sini bawah. Allah tuh lewat di 3 masjid Allah. Karena tubuhmu lah masjid itu. Innama ya'muru masjid Allah. Masdarnya imharoh adalah tubuhmu. Bukan innama yu'amiru masjid Allah yang di luar dirimu itu. Tadi semua ya. Maka inilah yang harus dipahami. Jadi juga ada yang teman, Pak kenapa katanya ada saya ini sudah ingin ngerti tauhid, apabila tidak suka ke masjid. Ya tadi karena tubuhmu sudah jadi masjid. Nggak usah ngadam, nggak usah kamu masalahkan itu semua, ya sahabat. Karena semuanya akan merasakan itu. Dan saya menyaksikan guru-guru saya yang sudah marifat tingkat tinggi semuanya. Kamu cari dia di dalam masjid itu kalau kamu ada. Ya tadi semua. Ya, tadi semua. Itulah kenapa kalau kamu lihat bagaimana Nabi Muhammad sholat sampai bingung para imam mujtahid. Gimana sih takbirnya Nabi? Gimana tangan Nabi? Tadi. Nabi itu nyontokan sekali habis itu hilang. Tadi semua. Termasuk sholat taraweh sekali nggak pernah lagi. Tadi semua. Maka disinilah kita harus mengertilah.
tentang solu kamaro itu menusol itu jangan terlalu dibesar-besarkan, kata Abah juga. Tapi lebih baik pahami substansinya di dalam sholat itu. Ya, Mas Umar, Mas Adi, Mas Firdaus tadi semua ya. Sebetulnya disitulah sholat itu adalah sebuah kenikmatan tadi semua ya. Maka tadi sholat itu adalah as-sholat mirajul mu'minin. Berarti mirajnya dua mukmin. Siapa mukmin yang pertama? Ya ruhmu. Karena yang tahu Allah adalah, karena ruhmu itu bukan ruh kamu, tapi ruh Allah. Maka kenapa iblis, malaikat suruh sujud pada ruhnya Adam? Karena ruh yang ditiupkan pada dirimu itulah sebetulnya adalah hakikat Allah pada dirimu. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Tuh, ruhku. Berarti yang sholat adalah ruhnya Allah. Al-mu'min itu yang pertama adalah cermin al-mu'min miratul mu'min kepada di alam sogir kepada alam kabir. Al-mu'min alam sogir kepada al-mu'min alam kabir. As-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya. Pertama adalah yang ada di dirimu disebut Isra, yang kembali pada dia disebut mi'raj. Perjalanan tubuhmu disebut Isra, perjalanan ruhmu disebut mi'raj. Perjalanan inilah tadi. Muhammad disebut Isra, perjalanan Ahmad disebut dengan mi'raj. Dari semua. Perjalanan sifat disebut Isra, itu. Perjalanan mi'raj disebut dengan mi'raj tadi semua ya. Inilah yang sesungguhnya maka asyik sebetulnya, karena dari awal kalau disinilah kuncinya bahwa tauhid itu adalah kuncinya. Kalau tanpa tauhid maka gegalah segalanya. Apa artinya fikihmu tanpa tauhid, sahabat? Itulah orang tua kita nyebutnya ilmu nafe, ya. Ilmu yang diajarkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itulah ilmu tauhid. Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bahwa sesungguhnya mengitikadkan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Dialah satu-satunya yang ada. Kanallahu syai'a ma'ah. Tadi wahwal ana alaihi ma alaihikan. Bahwa dahulu adalah Allah ada sendiri dan sekarang pun hanya dia ada sebagaimana ya dulu tadi ya. Maka disinilah yang harus dipahami oleh kita adalah, dan kemudian nanti pada saat di penghujungnya adalah karena mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun pika yumdihi, tiada setiap nafas kau hembuskan kecuali badan terdapat takdir yang kau buat. Nah disinilah sahabat nikmati sholat, karena sesungguhnya kun fayakun. Tadi as-sholat mirajul mu'minin di situ. Maka nanti pada sholat daim sesungguhnya kamu sholat yang tanpa berdiri, yang tanpa ruku. Oleh kata Tuhan Syekh Abdul Qadir dijelaskan adalah di sini adalah fal qalbu la yanamu wa la yamutu bal masgulun bin naumi wal yaqtati adalah wasolatul qalbi. Hati tak pernah tidur, betul. Kamu tidur pun dohir kamu tadi. Karena pada saat jiwamu keluar pada saat tidur, sebetulnya ruhmu ada di situ. Dia tidak tidur, dia sedang sholat kepada Allah. Kalau kamu, maka tadi sesungguhnya pada Nabi dan Paulia sholat di kuburnya, di tubuh ini sholat tadi semua. Kuburnya ini, kuburannya ini tubuh jasad kita itu. Fal qalbu, hati adalah la yanamu, tidak pernah tidur, adalah wala yamutu, dan tidak pernah mati ya tadi. Bal masgulun, tapi dia selalu punya kegiatan, sibuk ya. Masgulun fin naumi, pada saat tidur maupun jaga. Wa yaqdati, ada dengan keadaan sadar tadi semua. Wa sholatul qalbi, ya, adapun sholat hati bihayatil qalbi bila sautin wala qiyamin wala qu'udin bahwa yukhatibullah biqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa sinastain tidak bisa sina'budu melakukan sholat. Maka disitulah kenapa iyyaka na'budu dengan nasta'in. Maka kalau kamu saksikan surat Al-Fatihah itu kayak diskusi antara Ahmad dan Muhammad, antara Allah dan Muhammad, ya, saling memuji, saling ting teng, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Maka ihdinas siratal mustaqim. Dia akan mendapatkan ada sirat, jalan yang lurus. Itulah jalan yang nikmat. Siratal ladzina an'amta. Nah ini an'amta ini nikmat. Maka sesungguhnya sholatnya yang khusyuk itu sholat yang nikmat. Dia menikmati, menyaksikan dirinya di luar dirinya pada Muhammad, dan dia menikmati seperti kamu bangga dengan alismu, kamu menikmati wajahmu. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimah. Tuh, kamu sekarang menjadi hanifah muslimah. Wa ma ana minal musyrikin. Tadi barulah inna sholati, kata dia,
Itu bukan yang ngomong kamu. Dia berkata, inilah sholatku, inna sholati, wa nusuki dan perbuatanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan akulah ya. Lillah. Nah, lillah bukan lillah. Aku yang melakukan sholat itu, sahabat. Ya, hati-hati jadi jabariyah. Tapi kalau enggak jabariyah, kamu hati-hati kalau mutajilah. Kamu bisa sholat mutajilah itu. Tadi semua. Jadi qadariyah bahkan nanti bisa bahaya tadi semua ya. Kalau ngaku ahli sunnah wal jamaah berarti jamukan tadi semua supaya isbat tadi semua ya. Nafikan dirimu itu ahli sunnah wal jamaah. Jamukan, jamaahkan tadi semua. Dohiron wa batinan tadi semua ya. Maka di sinilah tentang apa namanya harus dipahami oleh kalian. Jadi kalau kalian melihat teman kalian yang tadinya rajin di masjid sekarang udah enggak, jangan marah, biarin. Karena pada dasarnya kamu nggak ngerti makom dia. Dia itu nanti pada saat sama aja pada dikir. Oh teman saya dulunya loh, sekarang enggak. Nah itu Abah Anom guru saya dulu mengatakan nanti saya di penghujungnya dikir itu dengan apa? Saya masih ingat banget itu. Ya. Maka dari ucapan dikirmu, masukkan ke dalam hatimu, mesrakan di hadapan hatimu dengan rasa mesrakan dan munculkan cinta. Maka tadi orang yang sudah berzikir itu akan mencinta apapun yang dilihatnya. Ruhama ubainahum. Tadi Muhammadur udah jadi Muhammad dia, menjadi utusan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyiddau 'alal kufar. Dia udah enggak suka lagi dengan tertutup. Dia selalu ingin terbuka. Asyiddau 'alal kufar itu benci kepada kafir itu bukan kafir di luar agama kamu. Kafir itu dari kata kofar, dari kata al-kufru, kufar, petani nutupi biji dengan tanah itu disebut kufar. Menutupi kebenaran itu disebut kafir. Jadi semua. Jadi ayo, takrif kafir, arti kafir, jangan selalu menuduh di luar agama kamu tuh kafir. Nah inilah kebodohan tadi semua ya. Akhirnya kafir dewe nggak digateke. Ya. Nah, banyak orang kang hafal Quran dan hadis tadi banyak ngapirkan yang liane. Kafir dewe nggak digateke. Nah, itulah akibatnya. Ya. Tadi semua. Ya. Maka sekali lagi. Marilah tingkatkan. Karena semuanya kuncinya di sholat. Dan sholat adalah maknanya luas tadi semua. Sholat maktubah, sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikat sunnah. Bagaimana dari sholat itu syahadat? Kan tadi sebetulnya dalam sholat itulah syahadat awalnya. Siapa yang bersyahadat? Sifat. Siapa yang bersyahadat? Sebetulnya karena sifat itu dia adalah lain dari zat tadi. Al insanu syirri wa syirri sifati wa sifati la ghairi. Sebetulnya insan itu aku kata Allah, berarti yang si sifat itulah aku. La sifati la ghairi. Aku yang menyembah diriku sendiri nantinya. Tapi di makom muraqabah berarti masih ada Muhammad. Muhammad yang menyembah Allah. Begitu. Itu makom muraqabah itu makom. Makanya ihsan dibagi dua. Al-ihsan wa anta'budallahu ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarah fa'innahu yarok. Yang satu menyaksikan. Yang satu merasakan. Duh. Maka tadi perjalanan ma'rifat itu yang terakhir adalah dengan mata. Tadi semua. Syariat adalah dengan ucapan. Thariqat dengan hati. Hakikat dengan rasa. Marifat dengan lihat itu ya. Jadi kalau sudah marifat itu nanti kemana pun ya tadi mata ini inilah Jibril Jabaroil yang menjabarkan segala perkara ilmu kepada dirimu tadi semua ya. Jadi indah sahabat. Nah syahadat, siapa bersyahadat di makom muraqabah Muhammad si sifat. Dia berkata at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu sifat Muhammad. Siapa Muhammad itu? Adalah ruhmu. Ruhmu yang berkata itu. Ruh itu bukan ruhmu, Muhammad. Tapi Muhammad itu ruh siapa? Ya Allah, nafahtu fihi min ruhi. Akulah Muhammad itu. Gitu loh. Ada Muhammad pada dirimu tadi. Itulah untuk engkau pulang padaku. Kenapa ruhku aku niupkan, sebagian ruhku aku tiapkan padamu. Dengan ruh itulah kamu komunikasi dengan aku. Itulah kenapa as-salat bihuduril qalbi. As-salat mi'rajul mu'minin. Tadi semua. Karena memang itulah. Dia sudah memberikan pertolongan kepada kita dengan memberikan dirinya yang ditiupkan pada diri kita. Sebagian ruhku untuk engkau berkomunikasi dengan aku, untuk engkau sholat kepadaku, untuk engkau mi'raj kepadaku, untuk engkau kembali kepadaku dengan aku yang ditiupkan pada dirimu. Nafahtu fihi min ruhi. Maka tadi at-tahiyyat itu ucapan si ruh. At-tahiyyat si sifat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah
dijawab tadi semua oleh si Syir. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Syiru. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dia ajak Muhammad, dia ajak Nur Insan, dia ajak Adam untuk bersaksi. Tadi semua kan tadi yang bersaksi adalah ruh, adalah Muhammad, yang disaksikan Syir Allah, yang menyaksikan Adam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Baru babarangan itu semua. Muhammad bersaksi tadi semua. Ruhmu bersaksi kepada syirmu. Nah gitu. Sementara syirmu bersaksi pada ruhmu dan tubuhmu, Adam menyaksikan kejadian itu. Maka disitulah bersatu Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah pada satu titik itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata siapa? Kata sifat. Gini dia telunjuk. Wa asyhadu anna Muhammadur. Tapi ini juga. Sesungguhnya sifat aku juga Muhammad adalah merupakan utusan engkau. Gitu. Di semua. Kalau Abah umpamakan adalah Adamnya itu adalah apa namanya? Kue apa? Adamnya itu adalah apa namanya? Kue donat. Nah itu. Sementara Muhammad itu adalah gula. Sementara Allahnya manis. Manis yang ada pada kue donat. Nah, kue donatnya itu kamu. Gitu loh. Tadi semua. Nah itu. Adalah ruhmu, adalah gula. Nah, sementara hidupnya kamu adalah si manis itu. Satu. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang menyaksikan bersamaan. Tadi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Kan cocok dengan kisah Mi'raj. Itulah ucapan Muhammad. At-tahiyyat dijawab assalamualaikum, dijawab oleh Allah. Assalamualaikum, keselamatan. Kenapa assalamualaikum mukhatab? Kan tadi itu kan masih muraqabah, hadap-hadapan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Tuh. Assalam. Itulah. Maka kata apa? Nanti di penghujungnya itu. Gitu. Itu masih ada memuji zat dan sifat. Nanti pada suatu daim sudah tidak ada lagi muji memuji, ingat mengingat. Dia hanya memuji dirinya sendiri. Ini masih makom muraqabah. Tadi makom adalah merasakan tadi semua. Anta budallahu kana kataruh itu makom musyahadah. Dia menyaksikan dirinya sendiri. Dia melihat dia di luar dirinya pada wujud Muhammad itu tadi semua. Asyik dia di situ. Maka sholat itu sebetulnya tentang asyik menikmati. Dengan apa nanti penghujungnya? Bukan la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah anta. Kalau anta masih ada munajat. Ada engkau, ada mukhatab, ada hadap-hadap. Aku, kamu, aku. Al-insanu syirik. Ya, kamu gula, aku manis. Ya sama-sama saja. Tapi pada dasarnya pada jiwa diri yang satu. Pahami sahabat. Inilah sholat. Sholat kalau kamu sudah begini berarti kamu tidak akan pernah merasakan lagi sholat. Sehingga kamu tidak akan lagi minta pahala. Kamu tidak lagi terbayang surga. Kamu tidak akan lagi terbayang apapun. Karena tadi bahkan kamu sudah diberikan kenyamanan. Ala inna awliya Allah. La khawfun alaihim. Walahum yahjanun. Kamu tidak akan lagi satu makhluk pun di benakmu akan muncul menakutkan dirimu. Tidak lagi satu makhluk pun yang merasa kamu kekurangan dengannya. Kenapa? Karena betapa sempurnanya keagungan Allah. Besarnya Allah. Sehingga padamlah di hatimu segala makhluk di dunia ini. Itulah mungkin orang suka bertanya ke Abah, kenapa kata Abah milih $1 miliar atau mati? Abah milih mati. Kenapa? Karena mati itu adalah perjumpaan yang sempurna. Walaupun sekarang pun Abah sudah mati, al-mutu qabla an tamutu, tapi tetap tubuh ini masih ketemu sakit, masih ketemu kenyang, masih ketemu lapar, masih. Karena itulah kesempurnaan itu. Kenapa orang-orang tertentu mengharapkan tiada lagi yang tuju, tiada yang diinginkan, dan bukan sorga, bukan neraka, bukan apapun, bukan dunia, bukan apapun. Yang aku rindukan hanya Engkau, ya Allah. Kembali sempurna kepada sejatinya diri. Tadi semua, ya. Nah inilah sebuah perjalanan di dalam hidup. Mas Umar, Mas Adi, ya. Nikmati. Kenapa sekarang ini dunia terlalu indah? Karena Allahnya kecil. Kenapa kamu sekarang ini punya masalah begitu besar? Karena Allahnya kecil.
Kenapa di matamu bagi yang udah mulai ibadah, sorga itu begitu besar sehingga Allah nggak ada? Karena tadi Allahnya kecil dibandingin sorgamu itu. Kenapa kamu sekarang takut sekali dengan siksaan Allah? Tadi semua. Tapi Allahnya nggak kamu takuti. Karena tadi Allahnya masih kecil. Tadi semua. Padahal pada saat Allah sudah akbar pada dirimu, sahabat, engkau sudah menikmati segalanya. Maka tadi ya. Jadi setelah sekarang sampai pada makom sholatnya Allah, sang musyahadah berarti dia melihat dirinya di luar dirinya yang disebut dengan Muhammad. Dia menyaksikan adalah fiilnya pada tubuhnya, adalah asmanya pada sifatnya pada ruhmu, dan zatnya adalah ya pada pada syirnya, pada syirmu sendiri. Tadi semua dia memuji dirinya sendiri, saling menyaksikan. Nah, itu kalau seandainya makom muraqabah tadi, dia mengingat dirinya sendiri, dia menyembah dirinya sendiri, dia memuji dirinya sendiri. Itulah asyik tadi semua. Seperti kamu bercermin, kamu melihat diri kamu di luar diri kamu pada cermin itu. Itulah disebut Muhammad. Asyik kamu melihat Muhammad itu. Dan itulah kenapa Muhammad itu ada terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin adwiyah. Karena Muhammad ada cermin. Tapi Muhammad yang mana? Pahami di situ juga, sahabat. Ya, tadi semua. Dia adalah sebagai khobarnya daripada mubtada. Nurus samawat adalah dialah Muhammad. Allah. Maka melihat segala apa yang diciptakan di alam ini di luar dirinya. Maka segala apapun yang kau lihat sebetulnya kau sholat. Sadar yang kau lihat itu adalah tiada yang lain. Maka disitulah orang dalam memandang. Karena ma'rifat itu tentang penglihatan. Dikir syariat dengan ucapan. Dikir tarikot dengan hati. Dikir hakikat adalah dengan ruh. Dikir ma'rifat adalah dengan penglihatan. Maka kamu yang sudah melihat segala kemanapun kamu memandang melihat Allah, sholatlah kamu selamanya. Dan sholatnya sudah tidak membutuhkan tadi adalah wassolatul qalbi adalah bihayatil qalbi bila sautin wala qiyamin wala qudin, tidak berdiri, tidak duduk, tiada semua. Ya, tiada ruku, tiada sujud. Tapi menyadari syirullah, nurullah pada napasmu. Maka tadi Allah itu di penghujungnya hu. Pada saat nama Allah, Allahu nurus samawati wal ar. Hilangkan alifnya. Lillahi ma fis samawati wal ar. Hilangkan lam awalnya. Lahu ma fis samawati wal ar. Sekarang ada yang tadinya la ilaha illallah. Bimana Allahu nurus samawati wal ar. Sekarang bermina. Pindahkan lagi lama. Sekarang la ilaha illallah bimana lillahi ma fis samawati wal ar. Makin dekat. Sama maknanya la ilaha illallah, tapi makin dekat. Lahu ma fis samawati wal ar. Tinggallah sekarang tinggal hu-nya. Qul huwallahu ahad. Maka itu nih. Nah, di sini betapa pentingnya itulah sholatul daim. Sadar nafas, syirullah, nurullah. Maka itulah kenapa as-salat dalam Quran itu bukan pilun amrinnya, bukan bimana kum, tapi aqoma. Kenapa bimana muta'adi bukan lazim? Karena tadi dia selamanya abadan abadah. Nah itu tadi semua. Salat yang berdiri tegak. Akimis salat. Tadi semua. Ya, yang akimis salat begitu akan insya Allah tubuhnya akan menjadikan tadi. Karena watiu zakat tadi semua. Ya, apa itu zakat? Zakat itu sahabat. Kenapa tadi kata apa? Dalam salat ada syahadat. Udah barusan kita bahas. Yang sholat itu adalah zat dan sifat makom muraqabah. Tapi pada saat makom musyahadah, dia menyaksikan dirinya sendiri pada wujud Muhammad. Itu bedanya tadi semua ya. Maka tidak ada lagi kata minta meminta. Di makom muraqabah masih minta. Muhammad minta pada Allah. Di makom musyahadah dia asyik dengan permintaannya sendiri untuk dirimu. Nah itu tadi semua ya. Nah, bedanya di situ ya. Di sinilah. Nah zakat. Akimi sholat wa itu zakat. Berarti kamu sudah menjakatkan. Menggunakan tubuhmu sebagai hamba. Itu zakat. Zakat dalam torikot, hakikat, ma'rifat. Menjakatkan tubuhmu adalah menjadikan dirimu adalah hamba sahaya. Menjadikan wayang. Itulah tubadil. Maka dalam takbiratul ihram. Kemudian setelah selesai ihram. Barulah mi'raj. Sampailah kamu hilang di dohirmu. Barulah engkau munajat.
Dia menyaksikan dirinya sendiri di maqam muraqabah. Muhammad memuji sifat, memuji zat, zat memuji sifat, adalah Muhammad ikut Adam menyaksikan, tetapi di maqam musyahadah sudah tidak lagi ingat mengingat, karena dia mengingat dirinya sendiri. Nah, itu la ilaha illallah ana, la ilaha illa ana. Itulah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat lidzikri. Sembahlah aku dan dirikanlah salat. Allah punya wa aqimus salat lidzikri. Nah, itulah makanya pada saat dirikanlah salat untuk ingat. Ingat pada gerak tubuhmu disebut dengan fiilnya. Ingat pada hatimu disebut dengan asmanya. Ingat pada ruhmu disebut dengan sifatnya. Ingat pada syirmu adalah zatnya. Maka kembalilah segalanya dirimu. Berarti kau sekarang sudah kembali. Tubuhmu sudah menjadi fiil Allah. Hatimu sudah jadi asma Allah. Ruhmu sudah jadi sifat Allah. Maka rasamu sudah lebur padanya. Maka disinilah kau tinggal menikmati. Kun kamu kunnya Allah. Disitulah sebetulnya ilmu titikbah. Dia meminta kepada dirinya sendiri. Untukmu. Maka tadi, untuk tubuhmu ada ayyada yu'ayyidu. Tetapi kembalikan dulu awalnya tadi. Harus ada ya'udu adalah. Sehingga doanya bukan berarti meminta. Da'a yadau. Menghadirkan dia untuk meminta mewakili dirimu. Karena yang sebenarnya wujud hanya Allah. Kamu adalah Adam. Ingat itu. Maka itu harus dilatih, sahabat. Tadi semua ya. Jadi intinya yang disebut sholat khusyuk itu tadi. Nah, dalam sholat ada saum. Ya. Tadi zakat udah ngerti kamu. Syahadat udah Abah jelaskan. Sholat udah Abah jelaskan. Nah sekarang zakat. Zakat itu adalah bagaimana kamu menjadi hamba. Menjakatkan tubuhmu. Tadi semua. Bahwa sesungguhnya adalah ini aja tadi. Sesungguhnya tubuhku fi'il Allah. Hatiku asma Allah. Ruhku sifat Allah. Dan syirku ada zat. Itu zakat. Artinya namanya. Secara hakikat. Tadi semua. Sekarang saum imsak. Imsak. Menahan diri dari merasa wujud. Karena yang sebenar-benarnya ada hanya Allah. Tadi semua. Ya, yang sebenarnya sholat hanya Allah. Tadi semua. Tahanlah dirimu merasa sholat. Tahanlah dirimu untuk meminta. Karena biarkan. Mana yang lebih baik? Permintaan dirimu atau permintaan. Itulah kenapa dalam hikam itu. Kau meminta kepadanya. Berarti engkau telah menuduhnya. Tuh bayangkan. Engkau meminta. Tapi di makom. Ya kalian tergantung makom kalian. Karena kalian gak minta juga sombong. Kalau kalian belum kenal dengan Allah. Tadi semua. Ya. Maka inilah belajarnya harus. Dan sederhana kata Abah. Sebetulnya belajar sholat khusyuk itu sebentar saja kamu bisa paham. Ya, sebentar saja kamu bisa paham. Dan kamu bisa merasakan. Dan aman selamanya. Tadi semua. Dalam keadaan dimanapun kamu selama nafas kamu ada. Dan sadar. Sesungguhnya itulah. Nah itulah. Maka tadi. Zikir yang paling asyik. Dari zikir nafas. Nafas itu adalah menunjukkan sebetulnya makna la ilaha illallah secara hakikat itulah pada nafas. Walaupun kau nggak nyebutkan Allah, nggak usah karena nafas itu normal. Makanya sekali-kali Abah suka ajarkan lipatkan gigimu, tahan nafas, ya katakan oleh dirimu Allahu hakun dalam hatimu, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Buang di hidung. Tapas lagi nafas, tahan lagi. Sebat sebelum membuang Allah. Katakan lagi dalam hati, Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, buang di mulut. Allah. Tarik lagi. Nah sekarang tarik di hidung. Tahan. Tarik hidung, tahan di hidung. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, buang di hidung. Allah. Lewat hidungmu. Tarik lagi nafas. Tahan, buang di mulut. Allah. Jadi, tarik di mulut, tahan, buang di hidung. Tarik di mulut, tahan, buang di mulut. Tarik di hidung, tahan, buang di hidung. Tarik di hidung, tahan, buang di mulut. Maka engkau latihlah 1 menit, 2 menit. Ya. Suatu saat engkau akan bisa merasakan, menyaksikan betapa dekatnya dia. Sebagaimana janji dia. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an.
Tadi semua ya. Itu fal yastajibuli dari wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tadi kamu akan sadar nanti. Karena kata Allah, semoga engkau sadar. Nah, itu dengan cara itu untuk sadar. Ya. Karena masalahnya adalah manusia ini masih mabok. Jadi, alam bawah sadarnya sudah tertidur 88%. Sementara hanya 12% lah dia bekal hidupnya. Bagaimana dia akan mengenali Allah dengan 12% kesadaran? Karena dikuasai 80% oleh tubuhmu itu. Berarti 12%-nya adalah ruhmu, 80% jasadmu. Bagaimana? Makanya dikitukan dalam hikam am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana kau berjalan pada Allah pada saat tubuhmu dikuasai? Nah, itulah sahabat. Ya. Jadi itu ya Mas, tadi ada 64 kepada orang Abah tadi semua. Ya, nanti secara prakteknya kalian yang sempat ke sini nanti kita praktekkan bersama. Ya. Bagaimana maktubahnya, bagaimana wustonya, bagaimana daimnya. Dan yang kamu nikmati ada sholatul daim. Ini semua ya. Kalau sudah begitu kamu sudah menyaksikan asyik dengan napasmu sendiri. Karena udah tidak ada lagi sembah menyembah, tidak lagi puji memuji. Kamu sudah merdeka di alam dunia ini. Kamu jadi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini semua. Kamu sudah jadi malikin nas. Kamu sudah jadi rajanya manusia. Ini semua. Ya. Ilahin nas. Tadi semua. Karena kamu sudah bukan kamu. Al-istidadu lil mauti qabla nujuliya. Sudah kembali. Al-inabatu ila daril khulud. Sudah al-inabah. Sudah mati di ceruning urip. Kamu sudah berada di alam barzah. Walaupun dohirmu masih di sini. Tubuhmu masih menunggu waktu untuk menikmati ayyada yu'ayyidu. Menikmati jannatul ma'wa. Nah, maka tadi betul kata hadis, surga itu setelah mati. Ya, tapi kamu juga di sini. Kalau kamu bisa mati sejeroning urip, kamu sudah bisa. Kan kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh, berarti kamu sekarang sudah bersama dengan manusia dalam neraka, kamu di sorga. Tadi semua, ya. Penuh ketenangan, kedamaian, kenikmatan. Semua yang kau pandang penuh keindahan. Setiap yang kau hirup adalah udara surga. Setiap yang kau dengar irama surga. Yang setiap kau rasakan hanyalah rasa surga. Pada apapun, dimanapun, kapanpun. Karena Allah sudah tidak batasan lagi isi makan dan isi zaman. Kamu sudah tadi, sudah kembali bako bersamanya. Kamu sudah kodim bersamanya. Kamu sekarang qiyamuhu binafsihi. Nggak ada lagi toma pada dirimu. Nggak ada lagi mikirin si makhluk mana yang menolongku. Oh, tidak ada lagi. La khaufun alaihim walahum yahjanun. Dan kamu boleh berkeliling kemanapun yang kau sukai. Dan hanya engkau yang bisa memerintahkan. Hatimu lah yang menentukan. Tadi semua ya. Asik kan tadi semua ya. Itu saja sahabat ya. Apa namanya. Yang harus kita pahami ya. Kamu akan menikmatinya sendiri. Terima kasih, selamat malam, sehat semua ya. Mudah-mudahan besok pagi kita akan lanjutkan dari kajian hikam ya, yang berkaitan dengan bab sholat tadi semua ya. Kita tadi semua. Sekali lagi jangan selalu membatasi dengan ilmu. Ilmu Allah itu maha luas ya. Mohon maaf atas kurangan. Tadi selamat hari Senin ya, hari ini udah Senin kalau bulan Komariah. Dan selamat beristirahat, ya selamat besok ya tadi semua. Marilah kita belajar mati tadi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan berterima kasih pada Allah kalau besok pagi dibangunkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amat. Kamu tuh nggak sadar sebetulnya. Sekarang pun hidup mati dengan nafas masuk keluar. Nah, nanti malam supaya kamu tetap sholat dalam keadaan tidur, maka tadi kamu dah sholatul daim itu. Maka Nabi bersabda, naumul alimi tuh. Tidurnya orang berilmu khairun min ibadati jahil. Daripada ibadahnya orang. Dia walaupun sholat 100-an rakaat dengan tubuhnya. Itulah kata Nabi. Naumul alimi. Tidurnya orang berilmu. Tadi yang sholatul daim dengan nafasnya. Ada sirullah, ada nurullah. Kalaupun kamu tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu tuh. Udah lahu. Tadi. Tapi sebelum lahu itu huwa, kul huwa nanti. Tadi kan, lahu ma fis samawati wal ar, yang sudah meliputi dirimu. Wasyi'a kursiyuh. Mana kursi? Inilah tubuhmu. Sekarang tubuhmu sudah menjadi
masjidnya Allah tadi semua ya. Insyaallah sehat semua. Mohon tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.